Setelah menentukan dan merumuskan penelitian geografi, kita akan mempelajari proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data geografi. Nah, bagaimanakah proses pengumpulan dan pengolahan data geografis? Selanjutnya, bagaimanakah proses analisis data geografis? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Teknik pengumpulan data. Data adalah bukti atau informasi yang ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat. Syarat-syarat data yang baik. Suatu data dapat disebut data yang baik apabila memenuhi 5 syarat, yaitu objektif, representatif, minim kesalahan, relevan, dan tepat waktu. Pertama, data harus objektif. Data yang objektif berarti data tersebut harus didasari fakta yang diperoleh dari data aktual, bukan atas penilaian subjektif dan emosional. Artinya, data tidak boleh dimanipulasi dan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini bertujuan agar data yang didapatkan mampu menghasilkan informasi yang akurat serta dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat dan sumber data. Kedua, data harus representatif atau mewakili semua kondisi. Data yang diperoleh harus representatif atau mewakili semua kondisi lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Ketiga, data harus minim kesalahan. Data yang diperoleh harus memiliki tingkat akurasi yang tinggi sehingga memiliki tingkat kesalahan yang kecil. Makin kecil tingkat kesalahan yang dihasilkan, makin akurat dan terpercayanya data yang didapatkan. Keempat, data harus relevan. Data yang didapatkan harus berkaitan dengan penelitian dan rumusan masalah penelitian yang sudah ditentukan. Hal ini bertujuan agar data yang didapatkan mampu diolah untuk menjawab masalah penelitian. Data yang berkualitas berasal dari data yang dapat diolah serta dihasilkan secara cepat dan tepat, sehingga pemanfaatannya tepat guna. Kelima, data harus tepat waktu. Data yang berkualitas adalah data yang tepat waktu. Tepat waktu merujuk pada ketersediaan data pada waktu yang diperlukan untuk dapat digunakan dalam kebutuhan tertentu. Informasi yang berkualitas berasal dari data yang dapat diolah dan dihasilkan secara cepat dan tepat agar pemanfaatannya tepat guna. Jenis-jenis data penelitian. Terdapat berbagai jenis data penelitian yang dikategorikan berdasarkan 2 hal, yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan sumbernya. Pertama, jenis-jenis data penelitian berdasarkan sifatnya. Dalam penelitian geografi, data penelitian dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan sifatnya, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi dalam bentuk bilangan atau angka, sehingga dapat diolah dan dianalisis melalui teknik penghitungan matematika atau statistik. Tujuan penggunaan data kuantitatif adalah menguji sebuah teori dalam hipotesis penelitian sementara yang digunakan sebagai landasan penelitian. Data ini memiliki sifat nyata, sehingga peneliti harus benar-benar teliti dalam mendapatkan keakuratan data dari objek yang diteliti. Contohnya, dalam melakukan penelitian terkait fenomena El Nino di Indonesia, peneliti menggunakan data curah hujan dari berbagai tahun di lokasi yang sama. Data yang didapatkan berupa banyaknya curah hujan pada setiap bulan dan berbagai tahun. Dengan demikian, analisis data dilakukan menggunakan teknik statistik tertentu untuk menunjukkan terjadinya fenomena El Nino di Indonesia. El Nino adalah fenomena atmosfer yang menyebabkan curah hujan di sebagian besar Indonesia berkurang,
sehingga menyebabkan musim kemarau terasa panjang. Data kualitatif. Data kualitatif adalah data informasi dalam bentuk kata yang diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data. Data ini dapat diartikan sebagai data ciri-ciri, sifat-sifat, dan keadaan atau gambaran dari kualitas objek yang diteliti. Pemanfaatan gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video termasuk data kualitatif. Data kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman terhadap suatu fenomena secara menyeluruh. Data ini bersifat abstrak, sehingga dalam pengumpulannya, peneliti harus memahami kualitas objek yang diteliti. Contohnya, penelitian tentang perubahan mata pencarian penduduk akibat pembangunan suatu industri. Penelitian menggunakan data berupa keadaan atau gambaran yang terjadi di lapangan melalui gambar atau video. Selain itu, mereka mewawancarai penduduk terkait perubahan mata pencarian, sehingga peneliti dapat mengetahui dan memahami dampak industri terhadap mata pencarian penduduk. Selanjutnya, peneliti juga dapat memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan mata pencarian penduduk. Kedua, jenis-jenis data penelitian berdasarkan sumbernya. Dalam penelitian geografi, selain berdasarkan sifatnya, data juga dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, yaitu data primer dan sekunder. Data primer. Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber asli atau pertama. Sumber asli yang dimaksud adalah data yang memiliki sifat baru. Data ini didapatkan dan dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Contohnya, dalam penelitian untuk mengetahui kualitas air terhadap perubahan lahan pertanian di suatu daerah, peneliti mengambil sampel air yang digunakan untuk lahan pertanian. Selain itu, peneliti juga mewawancarai petani terkait perubahan yang terjadi pada lahan pertanian dari tahun ke tahun. Artinya, peneliti menggunakan data primer karena data yang didapatkan ini berasal dari sumbernya, yaitu sampel air dan wawancara petani. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi atau sudah dikumpulkan pihak lain, atau data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, misalnya dari instansi pemerintah, buku, artikel, ataupun foto citra satelit. Contohnya, penelitian mengenai perpindahan pusat kerajaan di Pulau Jawa dan Sumatera. Untuk mendapatkan informasi terkait penelitiannya, peneliti memanfaatkan sumber dari berbagai buku, artikel, foto, video dokumentasi, hingga prasasti yang sudah ada. Artinya, peneliti memanfaatkan data-data sekunder guna mendapatkan informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam melakukan penelitian, tahapan pengumpulan data menjadi salah satu tahapan yang penting untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan. Pengumpulan data adalah kegiatan pencarian data di lapangan untuk menjawab permasalahan penelitian. Validitas instrumen pengumpulan data dan kualifikasi pengumpulan data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas. Teknik-teknik pengumpulan data. Berdasarkan sifat datanya, teknik pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan dalam beberapa cara berikut. Pertama, teknik pengumpulan data primer. Dalam pengambilan data primer, terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan, yaitu observasi, wawancara, dan kuesioner. Observasi. Observasi adalah bentuk teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap orang, objek alam, masyarakat, atau fenomena geosfer. Observasi dilakukan secara menyeluruh
agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Teknik ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu observasi langsung dan tidak langsung. Observasi langsung. Observasi langsung adalah observasi yang dilakukan pada objek di tempat berlangsungnya peristiwa, sehingga peneliti berada bersamaan dengan objek yang diteliti. Contohnya, dalam mengamati pola perilaku keruangan terhadap penduduk di suatu kawasan, peneliti melakukan observasi langsung dengan cara berkunjung ke lokasi tersebut. Observasi tidak langsung. Observasi yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang akan diteliti. Contohnya, untuk meneliti perubahan garis pantai, peneliti melakukan pemanfaatan foto udara dan citra satelit untuk mengamati proses perubahan yang terjadi. Berikut adalah beberapa keunggulan menggunakan pengamatan langsung sebagai cara untuk melakukan pengumpulan data. Pada saat melakukan pengamatan langsung, terdapat kemungkinan mencatat hal-hal ataupun perilaku dari objek yang sebelumnya tidak disadari oleh objek ataupun orang lain. Data dapat diperoleh meskipun tanpa berkomunikasi langsung secara verbal dengan objek. Meskipun demikian, pengamatan langsung juga memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut. Diperlukan waktu lama dalam memperoleh hasil observasi. Terdapat informasi tertentu yang tidak bisa didapatkan. Observasi dapat terganggu apabila terdapat peristiwa yang tidak terduga, seperti hujan, kebakaran, atau bencana alam. Wawancara. Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Informasi yang diberikan oleh subjek yang diteliti harus benar dan dapat dipercaya atau berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Berikut adalah beberapa keunggulan teknik wawancara. Mampu memperoleh keterangan secara mendalam dari subjek. Menemukan hal-hal baru yang tidak diperkirakan sebelumnya. Mampu membangun hubungan dan motivasi, dapat mengklasifikasikan pertanyaan, mengurangi keraguan, menambah pertanyaan baru yang berkaitan, serta dapat memperoleh banyak data dari subjek. Akan tetapi, terdapat beberapa kelemahan dalam menggunakan teknik wawancara, yaitu sebagai berikut. Wawancara membutuhkan waktu yang lama. Terdapat biaya yang dikeluarkan apabila subjek berada di daerah yang terpisah. Subjek mungkin meragukan kerahasiaan informasi yang diberikan. Peneliti membutuhkan latihan sebelum melakukan wawancara. Terdapat kemungkinan bias pewawancara. Bias adalah penyimpangan dari informasi semestinya sehingga informasi yang didapatkan tidak akurat. Contohnya, untuk mengetahui perubahan sosioekonomi penduduk yang terdampak bencana alam, peneliti mewawancarai beberapa penduduk yang memenuhi kriteria yang dibuat oleh peneliti. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam alasan perubahan sosioekonomi yang terjadi akibat bencana alam. Kuesioner. Kuesioner atau angket adalah teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan cara menyebarkan sejumlah lembar kertas berisikan rangkaian pertanyaan yang harus dijawab oleh para responden. Teknik ini cocok digunakan untuk penelitian dengan jumlah responden yang banyak dan tersebar di wilayah yang luas. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya singkat, padat, jelas, dan harus dimengerti oleh responden. Pembuatan angket mempunyai dua tujuan, yaitu sebagai berikut. Kuesioner disusun untuk menerjemahkan tujuan penelitian ke dalam pertanyaan-pertanyaan spesifik yang membantu pengumpulan data yang diperlukan. Kuesioner disusun untuk membantu pewawancara dalam memotivasi subjek untuk menyampaikan informasi yang diperlukan. Berdasarkan cara memberikan respons, kuesioner dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu kuesioner terbuka,
kuesioner tertutup, dan kuesioner campuran. Kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka adalah kuesioner yang disajikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan responden memberikan isian sesuai kehendak dan keadaannya. Kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup adalah kuesioner yang disajikan dalam bentuk pertanyaan tertutup, sehingga responden harus memberikan jawaban pada pilihan yang diberikan. Kuesioner campuran. Kuesioner campuran adalah gabungan antara kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut. Data dapat diperoleh dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat. Setiap responden memperoleh jumlah pertanyaan yang sama. Di sisi lain, kuesioner memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut. Pertanyaan yang diajukan terbatas dan sulit diterangkan kembali. Jawaban yang diberikan terkadang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kenyataan. Kuesioner yang diberikan kemungkinan tidak dikembalikan kepada responden. Langkah-langkah pengumpulan data penelitian. Pertama, langkah-langkah pengumpulan data primer. Dalam pengumpulan data primer, terdapat 5 langkah yang harus dipersiapkan, yaitu sebagai berikut. Mempersiapkan diri, baik secara fisik maupun mental, untuk mengumpulkan data primer. Mempunyai buku catatan untuk menulis informasi yang relevan, membuat sketsa lapangan, atau mencatat terjadinya fenomena pada interval waktu tertentu. Memberikan kuesioner atau wawancara untuk kelompok sasaran penelitian. Memverifikasi fakta yang ditemui melalui pemeriksaan silang antara jawaban yang didapat dan realitas. Mengintegrasikan pengamatan, tanggapan, serta mencatat fakta-fakta dalam kerangka yang logis dan sistematis. Kedua, langkah-langkah pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder adalah teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan 2 cara, yaitu studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah proses pengumpulan data yang diperoleh dari buku, karya tulis ilmiah, laporan penelitian dari peneliti lain, dan pendapat para ahli yang relevan terhadap perumusan masalah penelitian. Studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan-catatan tertulis atau terekam dari lokasi penelitian dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Etika peneliti. Dalam pengumpulan data, baik primer maupun sekunder, peneliti harus memiliki beberapa etika yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Pertama, peneliti harus memperlakukan informasi yang diberikan oleh responden dengan memegang prinsip kerahasiaan dan bertanggung jawab menjaga data pribadi responden. Kedua, peneliti harus menyampaikan tujuan penelitiannya secara jelas kepada subjek penelitian. Ketiga, dalam pengumpulan data, peneliti tidak boleh memaksa orang untuk merespon survei. Peneliti harus tetap menghormati responden yang tidak mau berpartisipasi. Keempat, peneliti tidak boleh menghadapkan subjek pada situasi yang mengancam mereka. Pengolahan data geografis. Pengolahan data adalah tahapan penting dalam penelitian geografi. Pengolahan data ialah proses penyederhanaan data yang kompleks menjadi sederhana, sehingga mudah dibaca dan dipahami. Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahapan ini, yaitu pengolahan data primer serta penyajian data dalam bentuk tabel, statistik, diagram, dan peta. Data yang sudah dikumpulkan perlu diolah agar keakuratannya dapat dipertanggungjawabkan. Data primer kerap mengandung kesalahan, kelalaian,
dan inkonsistensi sehingga membutuhkan koreksi agar dapat digunakan dalam proses analisis data. Dalam penelitian geografi, terdapat 4 tahap pengolahan data yang dimulai dari penyuntingan data, pembuatan kode, pengelompokan data, dan tabulasi data. Pertama, penyuntingan data. Penyuntingan data adalah kegiatan pemeriksaan seluruh data yang telah terkumpul. Peneliti akan melakukan klarifikasi, memeriksa keterbacaan, konsistensi, dan kelengkapan data. Klarifikasi data. Proses ini diperlukan untuk memastikan bahwa penjelasan mengenai data yang sudah terkumpul tidak akan menciptakan masalah konseptual atau teknis pada penelitian. Dengan demikian, proses analisis tidak akan terganggu sehingga terhindar dari bias saat penafsiran hasil analisis. Memeriksa keterbacaan. Proses ini diperlukan agar data yang sudah terkumpul dapat digunakan sebagai keputusan terhadap hasil analisis. Konsistensi. Konsistensi mencakup keteraturan jenis data yang berkaitan dengan skala pengukuran yang akan digunakan. Kelengkapan. Kelengkapan menunjukkan data terkumpul secara utuh dan lengkap, sehingga dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kedua, pembuatan kode. Pembuatan kode data adalah usaha untuk mengklasifikasikan jawaban subjek menurut macamnya. Tahap ini dilakukan dengan memberikan identitas berupa angka atau huruf untuk menyederhanakan jawaban subjek. Tujuan pembuatan kode ini adalah mempermudah pengolahan data. Ketiga, pengelompokan data. Pengelompokan data yang dikumpulkan melalui berbagai sumber bertujuan agar data mudah dibaca dengan jelas dan mudah untuk dipahami. Proses pengelompokan data dilakukan berdasarkan karakteristik tertentu yang disebut dengan klasifikasi data. Melalui pengklasifikasian data, peneliti mampu melakukan perbandingan antar kategori, sehingga analisis lebih mudah untuk dilakukan. Keempat, tabulasi data. Tabulasi data adalah proses penyajian data dalam bentuk tabel sehingga dapat dipahami dengan mudah dan dapat dianalisis. Tabulasi dilakukan setelah data berhasil diklasifikasi. Menganalisis data. Menganalisis data adalah tahapan untuk mengelompokkan, melihat keterkaitan, serta membuat perbandingan, persamaan, dan perbedaan terhadap data yang telah siap untuk dipelajari. Selain itu, tahapan ini dilakukan dengan membuat model data yang bertujuan menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Cara-cara analisis data. Secara umum, analisis suatu data dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara deskriptif dan statistik. Pertama, analisis data secara deskriptif. Analisis data secara deskriptif adalah teknik analisis melalui penggambaran dan penjelasan data terhadap subjek penelitian secara apa adanya sesuai kenyataan di lapangan tanpa generalisasi atau kesimpulan umum. Umumnya, analisis deskriptif digunakan dalam pengolahan data kualitatif. Contohnya, dalam penelitian tentang perubahan tutupan lahan di daerah aliran sungai atau Das Ciliwung Hulu, peneliti mendeskripsikan grafik perubahan tutupan lahan. Grafik ini terbagi menjadi beberapa skenario dan menjelaskan arahan pengembangan berdasarkan skenario yang telah dibuat. Kedua, analisis data secara statistik. Analisis data secara statistik adalah analisis data menggunakan penghitungan statistik untuk menganalisis sampel yang sudah dikumpulkan. Umumnya, analisis statistik digunakan dalam pengolahan data kuantitatif. Contohnya, peneliti melakukan penelitian
tentang pengaruh perubahan penggunaan lahan terhadap kondisi sosial ekonomi warga Kota Semarang dalam studi kasus Waduk Jatibarang. Dengan menggunakan analisis secara statistik, diketahui bahwa terdapat keterkaitan hubungan perubahan lahan terhadap kondisi sosial ekonomi penduduk. Hasilnya, diketahui bahwa makin luas pembangunan Waduk Jatibarang, makin luas pengaruhnya terhadap kondisi sosial ekonomi penduduk. Jenis-jenis analisis data. Dalam penelitian geografi, para peneliti dapat menggunakan dua jenis analisis, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, untuk mencapai tujuan penelitian. Pertama, analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah analisis data numerik menggunakan statistik. Dalam bidang geografi, analisis ini dapat dilakukan dalam berbagai hal, seperti analisis data spasial numerik, pengembangan teori tata ruang, konstruksi, dan pengujian model matematis dari proses spasial. Analisis menggunakan statistik dapat membantu peneliti dalam merangkum hasil pengumpulan data. Statistik dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti distribusi frekuensi dan ukuran tendensi sentral. Distribusi frekuensi adalah daftar nilai data, baik individual maupun yang sudah dikelompokkan ke dalam interval tertentu, disertai nilai frekuensi. Distribusi frekuensi menunjukkan banyaknya objek dalam setiap kategori. Pengelompokan data sesuai distribusi frekuensinya dapat dilakukan ketika peneliti mendapatkan data yang belum disusun secara sistematis. Contohnya, untuk mengetahui pola pemanfaatan media pembelajaran geografi SMA di Kabupaten Sleman, peneliti menggunakan analisis secara kuantitatif dengan memanfaatkan distribusi frekuensi. Dengan demikian, peneliti dapat memahami hasil dari data yang didapatkan menggunakan kuesioner. Tendensi sentral. Ukuran tendensi sentral atau ukuran pemusatan data adalah nilai angka tunggal yang digunakan untuk mendeskripsikan rata-rata atau untuk mewakili skor dari seluruh sampel. Ukuran ini menunjukkan posisi sebagian besar skor dalam suatu distribusi sehingga mempermudah memahami informasi data. Ukuran tendensi sentral umumnya digunakan untuk mencari mean atau rata-rata hitung, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai dengan frekuensi terbesar. Mean atau nilai rata-rata hitung adalah hasil bagi antara jumlah seluruh nilai dan jumlah unit yang diamatinya. Terdapat beberapa manfaat dari penggunaan mean, seperti distribusi data mudah dipahami dan pelaksanaannya cukup sederhana. Namun, penerapan mean memiliki keterbatasan tertentu seperti dipengaruhi oleh nilai besar. Contohnya, dalam penelitian untuk memahami pola spasial penduduk berdasarkan provinsi di Indonesia tahun 2020, peneliti memanfaatkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS sebagai berikut. Untuk mendapatkan data mean, peneliti menjumlahkan semua jumlah penduduk per provinsi, lalu dibagi dengan jumlah provinsi. Didapatkan mean dari jumlah penduduk Indonesia menurut provinsi sebesar 7.929,51 ribu jiwa. Median atau disebut juga sebagai nilai tengah adalah suatu nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi dua bagian yang sama besar. Melalui median, kita dapat menemukan nilai paling tengah. Namun, median tidak dapat diterapkan apabila data tidak diurutkan dari yang paling kecil hingga yang paling besar, begitu juga sebaliknya. Contohnya, peneliti ingin mengetahui tingkat produktivitas hasil produksi buah apel di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016. Peneliti mendapatkan data sebagai berikut.
Dari data yang didapatkan, untuk mengetahui median dari produksi buah apel, peneliti melakukan penjumlahan angka produksi per triwulan pada tahun yang sama, lalu dibagi berdasarkan jumlah triwulan sehingga didapatkan bahwa median dari produksi buah apel di Kota Batu pada tahun 2016 sebesar 136.719 buah. Modus adalah data yang memiliki frekuensi tertinggi dalam suatu distribusi. Dengan modus, kita dapat melihat fenomena yang paling banyak terjadi. Modus dapat ditentukan dengan menyusun data ke dalam suatu tabel distribusi, kemudian dianalisis dengan melihat nilai distribusi yang frekuensinya paling tinggi. Modus adalah data yang dapat ditemukan dengan mudah. Suatu distribusi data dapat memiliki lebih dari satu modus. Suatu distribusi data yang hanya memiliki satu modus disebut sebagai unimodus. Distribusi data yang mempunyai dua modus disebut sebagai bimodus. Sedangkan distribusi data yang memiliki banyak modus disebut sebagai multimodus. Contohnya, peneliti melakukan penelitian terkait kolerasi antara tingkat seismisitas dan periode ulang gempa bumi di Kepulauan Mentawai. Seismisitas adalah aktivitas seismik atau gempa bumi atau banyaknya gempa bumi dalam kurun waktu tertentu di suatu daerah. Dari pengolahan data, didapatkan hasil sebagai berikut. Dari hasil pengolahan data, didapatkan bahwa modus dari interval magnitudo terbanyak di Kepulauan Mentawai sebesar 5,0 hingga 5,4 skala Richter. Kedua, analisis kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan jika data yang didapatkan berupa kumpulan wujud kata dan bukan rangkaian angka, serta tidak dapat disusun dalam kategori atau klasifikasi. Analisis kualitatif cenderung mengakomodasi setiap data atau setiap tanggapan subjek yang diperoleh selama pengumpulan data untuk memperkaya wawasan. Dalam bidang geografi, analisis kualitatif umumnya digunakan oleh peneliti geografi sosial, terutama dalam bidang geografi budaya dan regional. Dua peneliti bernama Miles dan Haberman menerbitkan buku berjudul Kualitatif Data Analisis pada tahun 1994. Miles adalah seorang psikolog sosial, dan Haberman adalah seorang epistemologi ilmiah. Dalam bukunya, mereka menjelaskan bahwa kegiatan analisis kualitatif terdiri atas 4 proses kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, triangulasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hal ini menunjukkan bahwa keempat langkah tersebut memiliki hubungan yang membentuk sebuah siklus dan interaksi sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar, serta membangun wawasan umum yang disebut sebagai analisis. Reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, serta transformasi data kasar yang muncul dari dokumentasi, wawancara, dan pencatatan di lapangan. Kegiatan ini berlangsung secara terus-menerus selama pengumpulan data, yaitu dengan cara membuat ringkasan, memberi kode, menelusuri tema, membuat bagian-bagian, dan menulis catatan-catatan kecil. Hal ini dilakukan agar penelitian kualitatif dapat disederhanakan melalui proses seleksi, ringkasan atau uraian singkat, dan diklasifikasikan dalam suatu pola yang lebih luas. Triangulasi data. Triangulasi data adalah proses pengecekan keabsahan data dengan memanfaatkan data lain untuk membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Teknik ini dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Manfaat triangulasi data ialah memperkaya data penelitian yang sebelumnya tidak diketahui. Tujuan dilakukan triangulasi adalah meningkatkan kualitas teori, metodologi, dan interpretasi pada riset yang dilakukan. Penyajian data. Penyajian data adalah informasi yang terkumpul dan tersusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Penyajian data kualitatif umumnya bersifat teks naratif. Penyajian data perlu dilakukan dengan penyederhanaan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah dipahami seperti matriks, grafik, bagan, ataupun peta. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah usaha untuk memahami makna, keteraturan, pola, penjelasan, ataupun sebab akibat terhadap data yang sudah didapatkan. Kesimpulan akhir yang akan muncul bergantung pada data-data yang diperoleh di lapangan. Dari kesimpulan yang didapat, dilakukan verifikasi melalui pemikiran ulang selama penulisan, tinjauan ulang dalam pencatatan di lapangan, diskusi dengan sesama peneliti, ataupun upaya dalam penempatan temuan dalam data yang lain. Setelah data terkumpul, peneliti dapat melakukan langkah-langkah analisis kualitatif seperti berikut. Penyuntingan. Penyuntingan adalah kegiatan awal dalam analisis data kualitatif yang dilakukan setelah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Setelah itu, dilakukan reduksi dan pemilihan data sesuai dengan permasalahan penelitian agar mudah dibaca dan dipahami. Kategorisasi atau coding. Peneliti melakukan pengategorian data sesuai dengan masalah penelitian. Dalam proses pengategorian, perlu dipertimbangkan aspek kesamaan dan perbedaan dalam masalah penelitian, sehingga data akan lebih mudah dianalisis pada tahapan selanjutnya. Meaning. Meaning adalah melakukan kegiatan menghubungkan, membandingkan, dan mendeskripsikan data sesuai fokus masalah untuk diberi makna. Pada tahapan ini juga dilakukan konseptualisasi pernyataan ilmiah yang akan menjadi bahan kesimpulan penelitian. Teknik-teknik analisis data. Dalam bidang geografi, terdapat 3 teknik untuk menganalisis data, yaitu analisis data secara statistik, analisis data melalui penginderaan jauh, dan analisis data secara deskriptif. Pertama, analisis data secara statistik. Analisis data secara statistik digunakan dalam penelitian yang bersifat kuantitatif. Umumnya, penggunaan analisis ini digunakan pada penelitian yang memiliki tujuan mencari hubungan atau keterkaitan. Kedua, analisis data melalui penginderaan jauh. Penginderaan jauh mengacu pada teknik yang dikembangkan untuk memperoleh informasi tentang bumi. Melalui penginderaan jauh, peneliti dapat mengumpulkan berbagai sumber informasi dengan mudah, cepat, dan tepat melalui citra foto seperti foto udara, radar, ataupun satelit. Ketiga, analisis data secara deskriptif. Analisis data secara deskriptif berperan penting dalam penelitian kualitatif, baik dalam bidang geografi sosial maupun geografi fisik. Dalam geografi sosial, analisis ini digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang bersifat sosial, seperti urbanisasi atau perubahan budaya di suatu lokasi. Dalam geografi fisik, analisis secara deskriptif dilakukan untuk menjelaskan gejala-gejala yang bersifat fisik, seperti proses terjadinya tsunami ataupun pembentukan delta sungai. Dalam proses pengumpulan data geografi, data dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan sifatnya, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif.
Data kuantitatif adalah data informasi dalam bentuk bilangan atau angka, sehingga dapat diolah dan dianalisis melalui teknik penghitungan matematika atau statistik. Sementara itu, data kualitatif adalah informasi dalam bentuk kata yang diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data. Proses mendapatkan data dibedakan berdasarkan sumbernya yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber asli atau pertama, sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan melalui pihak lain atau diperoleh secara tidak langsung. Terdapat bermacam-macam teknik pengumpulan data dalam penelitian, baik data primer maupun data sekunder. Dalam data primer, teknik pengumpulan data beragam, yaitu observasi, wawancara, dan kuesioner. Untuk data sekunder, pengumpulan data didapatkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Pengolahan data adalah penyederhanaan data yang kompleks ke dalam bentuk sederhana, sehingga mudah dibaca dan dipahami. Dalam pengolahan data geografis, dilakukan beberapa tahapan, mulai dari penyuntingan data, pembuatan kode, pengelompokan data, hingga tabulasi data. Pada tahapan analisis data, dilakukan pengelompokan, pengamatan keterkaitan, pembuatan perbandingan, persamaan, dan perbedaan terhadap data penelitian. Pada tahap ini, juga dilakukan pembuatan model data dengan tujuan menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam analisis data, peneliti dapat menggunakan analisis secara kuantitatif ataupun kualitatif untuk mencapai tujuan penelitian. Analisis kuantitatif dapat dilakukan antara lain dengan melakukan distribusi frekuensi dan ukuran tendensi sentral. Sementara itu, analisis kualitatif dilakukan melalui penyuntingan data, kategorisasi atau coding, dan meaning. Dalam bidang geografi, terdapat 3 teknik dalam melakukan analisis data, yaitu analisis secara statistik, analisis data melalui penginderaan jauh, dan analisis data secara deskriptif.